Wih. Ini gue baru melihat di berita. 1.209 orang. Berapa? 1.209 orang. Wow. Jadi korban pelecehan seksual. Waduh. Di mana? Di desa masalahnya tuh. Buset. Ya, Kok bisa sih? nggak tahu bingung gua. Coba kita bedah ya. Gimana tuh? Kira-kira apa aja faktornya? Nah, Coba. kalau misalkan ada juga nih salah satu faktornya kalau menurut gua dari faktor kemiskinan. Korbannya itu adalah perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dan statusnya itu adalah pelajar. Dan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan pelakunya ini bermacam-macam dari mulai latar pendidikan, tempat tinggal, dan tidak mengenal jabatan. Dan pelakunya ini rata-ratanya adalah laki-laki. Kalau menurut gua sih bukan cuma dari faktor kemiskinan aja, tapi yang paling penting atau enggak menurut gua lah ya, yang paling penting tuh dari faktor pendidikan juga jangan dilupain. Karena apa, pendidikan tentang seksualitas Di desa gitu ya. di desa itu tuh enggak seinformatif di perkotaan gitu. Kayak Bener. sex education aja dilarang kan? Iya. Sex education itu Dan kayak tabu nggak sih? Tabu nggak sih? Bener tabu. Bahasannya itu tabu Ya, benar. gitu. Kayak gue tuh Iya. pernah tuh sex education kan, Iya. pengen di sex education Iya. dimarahin sama mak gue. Iya. Karena memang menurut orang termasuk di desa itu kan jadi kayak apa sih kayak gitu tuh? Karena emang jarang dibahas dan jarang diinformasikan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tentang seksualitas tersebut. Privasi mah boleh, tapi jangan yang pelajar-pelajar mah perlu dikasih tahu kan. Tapi kayak gitu tuh sebenarnya bisa dicegah. Kalau menurut gue ya, kayak gitu tuh bisa dicegah. Sebenarnya kayak emang tadi yang kayak lu bilang nih ya, kayak misalnya tadi emang di desa itu kayak nggak usah ngomongin jauh-jauh deh. Mungkin kan sex education itu paling deket tuh bisa dari keluarga lah, kita ngomongin orang tua. Kedua, mereka juga kan susah untuk menjangkau internet gitu ya. Tapi tidak memungkinkan yang gue lihat sekarang itu internet itu masuk ke desa-desa gitu. Harusnya di situ tuh peran orang tua tuh harus ada gitu. Kayak misalnya orang tua tuh memberikan, kalau misalnya dengan adanya teknologi itu nggak cuman kita sekedar kita menggunakan teknologi aja, kita tuh bisa mencari tahu tentang informasi ya tentang dari gimana sih nih kita caranya aman dari hal-hal kayak gitu loh. Ya sebenarnya kalau menurut gue sendiri sih pencegahannya itu sebenarnya ada di keluarga dulu aja sih. Lingkup terdekatnya dari keluarga. Tapi gue bingung, pengen dengar ini pandangan manusia dulu. Ini kan dia nih siapa di sini sih paling Islam menurut lu pada nih? Hikmah. Iya sih. Hikmah. Aduh. Kalau di faktor Islam tuh mungkin pendidikan bener lah harus ditaikin juga, tapi di luar pendidikan itu agama juga harus ditaikin juga lah. Penting banget kan pasti. Apalagi kan di agama tuh membahas perihal tentang bagaimana berpakaian. Bener sih. Bener anjir, bener banget cuy. Bener banget. Islam pun mengajarkan kita harus bersih dan sopan. Iya. Jaga aurat lah ya. Faktor awalnya kan dari pakaian kan. Iya sih, memang faktor pakai, iya benar. Udahlah pendidikannya rendah. Susah buat di-upgrade. Terus keluarganya juga banyak yang jarang aware. Iya, keluarganya yang nggak peduli gitu, jadi nggak. Tambah bajunya kayak gitu. Ya. Aduh. Ya, tapi bukan berarti kita menyalahkan seseorang di tindak pelecehan itu karena bajunya ya. Cuman kan ini kita membeberkan gitu loh ya, bahwa faktor banyaknya itu terjadi itu karena hal itu. Bener anjir, keren sih lo. Selain dari pakaian juga kita kalau menurut Al-Quran tuh kan emang harus saling menundukkan pandangannya sama jenisnya. Menjaga lah mungkin ya. Menjaga pandangan lah gitu. Untuk mencegah hal seperti itu. Ya tapi semoga kedepannya nggak terjadi lagi nggak sih. Yang beragama juga masih banyak yang melakukan itu. Tapi bukan harus kita ikutin gitu. Oke, bener sih. Mereka belum paham lah mengamalkan hadis dan sunnah. Iya. Berarti emang ya kedepannya semoga hal-hal kayak gitu nggak terjadi lagi nggak sih. Ya, gue mau lanjut tugas lagi. Gue juga lah. Pusing.